Kita semua sering dengar nasihat klasik sejak kecil. Nabung itu penting. Dari sekolah dasar, bahkan dari orang tua kita sendiri, kita sering diajarkan untuk menyisihkan uang jajan, menyimpan uang receh di celengan, dan menahan diri dari membeli hal-hal yang tidak perlu. Seolah-olah menabung adalah jalan utama menuju masa depan yang cerah. Tapi, bagaimana kalau ternyata menabung saja tidak cukup? Bahkan, dalam beberapa kasus, menabung terlalu cepat justru bisa membuat kamu kehilangan peluang terbesar dalam hidupmu. Coba kamu renungkan sejenak. Kamu bekerja keras, menghemat di sana-sini, menahan keinginan beli kopi kekinian, tidak nongkrong, tidak liburan, semua demi menyimpan uang di tabungan. Tapi tahu nggak, uang itu pelan-pelan nilainya menyusut. Bukan karena kamu pakai, tapi karena inflasi. Harga barang naik, kebutuhan hidup makin mahal, tapi nilai uang kamu yang kamu simpan di tabungan tetap segitu-gitu aja. Bahkan bisa jadi lebih kecil kalau kena biaya administrasi bank dan potongan lainnya. Menabung memang bisa memberi rasa aman, tapi rasa aman itu bisa menipu. Karena kita merasa sudah melakukan yang benar, kita jadi terlena. Padahal dunia finansial sekarang sudah jauh lebih kompleks. Banyak instrumen keuangan yang berkembang, banyak peluang yang tersedia, dan kalau kamu cuma duduk diam sambil menabung, kamu akan tertinggal. Kamu mungkin merasa tenang sekarang, tapi 5 atau 10 tahun lagi, kamu bisa nyesel kenapa tidak memanfaatkan waktu dan uangmu dengan lebih bijak sejak awal. Bayangkan ini, kamu menabung 100.000 per bulan selama 1 tahun. Totalnya jadi 1.200.000. Tapi dalam waktu yang sama, ada orang lain yang memilih belajar skill baru, lalu pakai skill itu buat dapat penghasilan tambahan. Uangnya dia putar buat beli alat kerja, ikut kelas online, atau bahkan mulai usaha kecil-kecilan. Mungkin di awal dia kelihatan boros, tapi setelah 1 tahun, dia sudah punya sumber penghasilan baru yang menghasilkan lebih dari 1 juta tiap bulan. Uang dia tumbuh, sementara uang kamu cuma diam. Jadi bukan berarti menabung itu salah. Tapi kamu harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menabung, dan kapan kamu harus lebih dulu menginvestasikan dirimu. Karena investasi terbaik di awal kehidupan bukan investasi di saham, bukan di emas, dan bukan juga di properti. Investasi terbaik adalah pada diri kamu sendiri. Ilmu, pengalaman, relasi, mentalitas, dan skill. Itu semua tidak bisa dibeli dengan cara menabung saja. Harus ada keberanian untuk mengambil risiko, keberanian untuk mencoba, dan yang paling penting, keberanian untuk gagal. Kebanyakan orang takut keluar uang karena takut rugi. Tapi mereka tidak sadar bahwa tidak melakukan apa-apa juga adalah bentuk kerugian. Diam di tempat itu bukan berarti aman. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, diam di tempat justru bikin kamu tertinggal. Jadi sebelum kamu sibuk buka rekening tabungan, sebelum kamu bangga punya saldo jutaan, kamu harus tanya ke diri sendiri, apakah aku sudah cukup paham dengan apa yang sedang aku lakukan? Apakah aku hanya meniru apa yang orang lain lakukan? Atau aku benar-benar mengerti alasannya? Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan adalah ikut-ikutan. Lihat teman mulai menabung, kita ikut. Lihat orang posting tentang hidup hemat, kita langsung ingin tiru. Tapi kondisi keuangan tiap orang beda-beda. Ada yang memang sudah punya fondasi kuat, jadi dia bisa mulai menabung. Tapi kalau kamu masih bingung dengan tujuan keuanganmu, belum punya penghasilan tetap, belum tahu cara mengelola pengeluaran, maka menabung bisa jadi justru menghambat. Lebih bijak kalau kamu pakai uang itu untuk belajar. Beli buku, ikut seminar, cari mentor, atau bahkan jalan-jalan buat memperluas perspektif. Semua itu adalah bentuk investasi juga, hanya saja bentuknya tidak langsung terlihat dalam bentuk uang. Tapi percayalah, efeknya bisa jauh lebih besar dalam jangka panjang. Karena begitu kamu tumbuh sebagai pribadi, uang akan mengikuti kamu. Kamu tidak perlu lagi mengejar uang. Uang yang akan datang ke kamu karena kamu sudah jadi orang yang pantas untuk itu. Pernah nggak kamu ketemu orang yang kelihatannya hemat banget, nggak pernah jajan, nggak pernah beli barang baru, tapi hidupnya terasa stagnan? Setiap hari rutinitasnya sama, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan, dan secara mental dia malah terlihat tertekan. Nah, ini yang perlu kamu pahami. Hidup itu bukan cuma soal menyimpan uang. Hidup juga soal berkembang, bergerak, dan tumbuh sebagai manusia. Dan sayangnya,
Menabung tanpa arah yang jelas bisa membuat kamu diam di zona nyaman yang semu. Sebaliknya, ada juga orang yang kelihatannya boros, sering beli ini itu, ikut kursus mahal, beli alat-alat kerja, atau bahkan sering pergi keluar kota. Tapi di balik semua itu, dia sedang berinvestasi untuk masa depannya. Dia membangun pengalaman, memperluas jaringan, dan memperkuat kompetensi. Dalam jangka pendek mungkin dia kelihatan lebih boros, tapi dalam jangka panjang, dia akan jauh lebih siap menghadapi tantangan hidup. Itulah mengapa kamu perlu paham betul kondisi finansialmu sebelum memutuskan untuk menabung. Menabung itu baru jadi langkah yang bijak kalau kamu sudah melewati tahapan membangun fondasi. Apa fondasi itu? Pertama, kamu harus paham dulu kebutuhan hidupmu secara rinci. Berapa pengeluaran pokokmu setiap bulan? Apa saja pengeluaran yang bisa dipangkas? Lalu, kamu juga harus tahu bagaimana cara meningkatkan penghasilan. Menabung tanpa ada penghasilan tambahan bisa bikin kamu cepat kehabisan tenaga. Karena kalau cuma andalkan satu sumber pendapatan, kamu akan terus terjebak di lingkaran penghematan. Makan harus dihemat, transportasi dihemat, hiburan dihemat, bahkan kebutuhan pendidikan pun dikorbankan demi menabung. Padahal, penghematan yang terlalu ekstrim bisa menggerus semangat hidup. Kamu bisa kehilangan rasa senang, kehilangan motivasi, dan akhirnya malah menyerah di tengah jalan. Makanya, sebelum kamu berpikir untuk menabung, pikirkan dulu bagaimana caranya menambah nilai diri kamu. Nilai diri itu bisa dalam bentuk skill, pengalaman, dan pengetahuan. Karena dengan itu semua, kamu bisa menciptakan lebih banyak peluang. Dan dari peluang itu, kamu bisa menghasilkan uang lebih banyak. Dari situ, baru kamu bisa menabung dengan tenang, tanpa harus menekan hidupmu terlalu keras. Ingat juga bahwa menabung tanpa tujuan itu seperti berlayar tanpa arah. Kamu kumpulin uang, tapi nggak tahu mau dipakai untuk apa. Akhirnya, uang itu malah terpakai untuk hal-hal impulsif, atau justru diam di tempat tanpa pertumbuhan. Maka, tentukan dulu tujuanmu. Apakah kamu ingin punya dana darurat, ingin modal usaha, atau ingin membiayai pendidikan lanjutan? Kalau kamu tahu tujuannya, kamu bisa menyusun strategi dengan lebih cerdas. Banyak orang terjebak dalam pola pikir, pokoknya nabung dulu. Tapi kalau kamu tanya, untuk apa? Mereka tidak bisa jawab dengan jelas. Padahal, dengan tujuan yang jelas, kamu bisa lebih selektif dalam memilih cara menabung. Kamu bisa pilih tempat yang tepat, jangka waktu yang sesuai, dan strategi yang efisien. Jangan sampai kamu hanya menyimpan uang demi menyimpan, tanpa tahu kenapa dan bagaimana uang itu akan digunakan nantinya. Kita hidup di zaman yang penuh ketidakpastian. Harga kebutuhan bisa naik kapan saja. Biaya pendidikan dan kesehatan terus meningkat. Maka, menabung saja tidak cukup untuk menjamin masa depan. Kamu perlu strategi yang lebih luas. Salah satunya adalah dengan menciptakan sumber penghasilan aktif dan pasif. Penghasilan aktif berasal dari pekerjaan atau bisnis. Penghasilan pasif bisa berasal dari investasi, aset digital, atau karya yang terus menghasilkan meski kamu tidak bekerja setiap hari. Tapi semua itu dimulai dari kesadaran bahwa uang itu harus bekerja untuk kamu, bukan sebaliknya. Dan supaya uang bisa bekerja untuk kamu harus pintar mengelola dan mengarahkannya. Jangan biarkan uangmu hanya diam di tabungan yang nilainya terus terkikis inflasi. Jangan juga langsung tergiur investasi yang belum kamu pahami. Mulailah dengan membangun fondasi pengetahuan finansial. Baca buku, tonton video edukasi, ikuti kelas keuangan, dan diskusi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Kalau kamu belum pernah belajar soal keuangan pribadi, itu artinya kamu belum siap untuk menabung. Karena tanpa ilmu, menabung pun bisa salah arah. Bisa jadi kamu nabung di tempat yang tidak aman, atau kamu menyimpan uang untuk hal-hal yang tidak mendesak. Dan pada akhirnya, uang yang kamu kumpulkan susah payah itu justru tidak membawa perubahan besar dalam hidupmu. Jadi, sebelum menabung, tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku butuhkan saat ini? Apakah aku butuh rasa aman yang palsu dari tabungan? Atau aku butuh keberanian untuk belajar dan berkembang? Apakah aku sekadar ingin ikut-ikutan tren finansial? Atau aku benar-benar ingin punya masa depan yang kokoh? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan membantumu menentukan langkah selanjutnya dengan lebih tepat. Kamu juga perlu tahu
bahwa tidak semua orang cocok untuk langsung menabung. Ada orang yang justru harus mulai dengan memperbaiki kebiasaan konsumsi terlebih dahulu. Kalau kamu masih sering beli barang karena emosi, masih gampang tergoda diskon, atau sering merasa bersalah setelah belanja, maka kamu belum siap untuk menabung secara konsisten. Karena menabung itu butuh disiplin, dan disiplin hanya bisa tumbuh dari kesadaran, bukan dari paksaan. Disiplin finansial itu bukan tentang menahan diri secara keras, tapi tentang mengerti apa yang paling bernilai untuk kamu kejar. Kalau kamu tahu bahwa belajar hal baru bisa membuka peluang kerja yang lebih baik, maka mengeluarkan uang untuk kursus bukanlah pemborosan, tapi langkah maju. Sebaliknya, menahan uang demi menambah saldo tabungan tanpa arah yang jelas justru bisa membuat kamu kehilangan waktu berharga. Waktu adalah aset paling mahal yang kita punya. Uang bisa dicari, barang bisa dibeli ulang, tapi waktu yang sudah lewat tidak akan kembali. Maka sebelum kamu sibuk menghitung saldo, coba hitung berapa banyak waktu yang kamu sia-siakan hanya karena terlalu takut mengeluarkan uang. Berapa banyak kesempatan belajar yang kamu lewati? Berapa banyak pengalaman baru yang kamu hindari? Semua itu bisa saja membawa perubahan besar kalau kamu mau berani melangkah sedikit lebih maju. Kamu tidak harus selalu mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Terkadang yang kamu butuhkan hanyalah kemauan untuk mulai. Mulai baca buku, mulai ikut seminar yang biayanya terjangkau, atau bahkan mulai belajar dari video gratis yang sekarang sudah sangat banyak tersedia. Yang penting adalah niat dan konsistensi. Karena dari konsistensi kecil itu, akan lahir perubahan besar. Dan perubahan itulah yang pada akhirnya membuat kamu layak untuk menabung dengan tujuan yang lebih besar. Kita hidup di era di mana informasi sangat mudah diakses. Tapi justru karena itu, kita sering kebingungan memilih mana yang benar-benar kita butuhkan. Maka penting untuk belajar memilah. Mana nasihat keuangan yang relevan dengan kondisi kita, dan mana yang hanya sekadar tren yang belum tentu cocok untuk semua orang. Jangan asal ikuti influencer finansial yang menunjukkan saldo miliaran, padahal kamu sendiri masih berjuang mengatur pengeluaran bulanan. Fokuslah pada pertumbuhanmu sendiri. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Kalau kamu sedang dalam fase membangun, maka jangan terburu-buru ingin menyamai mereka yang sudah di fase mapan. Kamu butuh proses. Dan dalam proses itu, bukan tabungan yang utama, tapi perkembangan diri. Karena ketika diri kamu sudah tumbuh, otomatis rezeki akan ikut bertambah. Dan dari situ, kamu bisa menabung bukan sekadar karena disuruh orang, tapi karena memang sudah layak secara mental, finansial, dan strategi. Menabung itu sebenarnya mudah, tapi menjadi pribadi yang siap menabung itu yang tidak mudah. Banyak orang bisa menyisihkan uang, tapi tidak semua orang tahu bagaimana mengelola tabungannya. Ada yang menabung untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Ada juga yang menabung tapi akhirnya terpakai habis karena tidak punya dana darurat. Maka, langkah pertama sebelum menabung adalah membangun sistem keuangan yang sehat. Sistem itu mencakup pengaturan pengeluaran, penjadwalan kebutuhan, perencanaan masa depan, dan tentunya kesadaran terhadap posisi keuanganmu saat ini. Jangan sampai kamu memaksa menabung sementara kamu masih punya utang konsumtif. Jangan juga menyimpan uang di tempat yang tidak aman hanya karena tergiur bunga besar. Lebih baik kamu belajar dulu bagaimana mengatur aliran uang masuk dan keluar, agar tabunganmu nanti benar-benar berguna saat dibutuhkan. Ada banyak orang yang semangat menabung di awal bulan, tapi akhirnya tarik tunai di minggu ketiga karena sudah kehabisan uang belanja. Itu terjadi karena mereka belum paham ritme pengeluaran pribadi. Padahal, kalau kamu mau jujur mencatat semua pengeluaran harian, kamu akan tahu pola kebiasaanmu sendiri. Dan dari sana, kamu bisa menyusun strategi yang lebih realistis. Misalnya, menabung bukan di awal bulan, tapi setelah semua kebutuhan pokok terpenuhi. Atau menyisihkan dalam bentuk digital agar tidak mudah tergoda untuk diambil. Kemampuan mengatur uang itu jauh lebih penting daripada sekadar jumlah yang kamu simpan. Karena orang yang bisa hidup dengan teratur dan sadar, meskipun penghasilannya kecil, dia tetap bisa menabung. Tapi orang yang boros dan tidak sadar pengeluaran, meskipun gajinya besar, tetap akan merasa kekurangan. Jadi, sebelum kamu fokus menambah angka di rekening, fokuslah dulu pada membentuk kebiasaan finansial yang sehat. Dan ini yang paling sering dilupakan, menabung bukan tujuan akhir. Menabung hanyalah alat. Alat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar.
Bisa itu keamanan finansial, kebebasan waktu, atau impian yang kamu kejar. Maka, jangan terlalu bangga dengan jumlah tabunganmu kalau kamu belum tahu mau kamu apakan uang itu. Dan jangan juga minder kalau tabunganmu belum banyak, asalkan kamu tahu sedang berada di jalur yang benar untuk berkembang. Seringkali, yang kita butuhkan bukan lebih banyak uang, tapi lebih banyak pengetahuan tentang bagaimana uang bekerja. Karena dengan pengetahuan, kamu bisa tahu kapan harus menyimpan, kapan harus mengeluarkan, dan kapan harus menginvestasikan. Itu semua butuh latihan. Tidak harus langsung sempurna. Yang penting kamu mulai dari sekarang, dari hal kecil, dan terus belajar setiap hari. Dalam kehidupan nyata, yang membuat seseorang berhasil secara finansial bukan hanya karena dia rajin menabung, tapi karena dia tahu kapan harus menyimpan, kapan harus mengeluarkan, dan kapan harus mengambil risiko. Dan untuk tahu semua itu, kamu harus memahami keadaanmu sendiri, bukan meniru langkah orang lain yang kondisinya belum tentu sama. Coba pikirkan ini baik-baik. Kamu punya uang 1 juta, lalu kamu simpan di rekening bank. Setahun kemudian, uang itu tetap 1 juta. Tapi harga kebutuhan hidup naik. Harga makanan, transportasi, bahkan pulsa dan paket data naik. Artinya, nilai dari uang 1 juta itu sudah tidak sama lagi. Kamu mungkin tetap merasa aman karena saldo rekeningmu tidak berkurang, tapi daya beli kamu menurun. Tanpa sadar, kamu sedang rugi secara perlahan. Berbeda halnya jika uang itu kamu pakai untuk ikut pelatihan singkat yang bisa menambah keahlianmu. Misalnya kamu belajar desain, belajar menulis, atau belajar pemasaran. Mungkin pelatihannya hanya 2 atau 3 hari. Tapi setelah itu, kamu bisa buka jasa, bisa kerja freelance, atau bahkan dapat pekerjaan baru yang gajinya lebih baik. Dari situlah uang yang kamu pakai untuk belajar akan berlipat ganda dalam bentuk penghasilan. Itu kenapa banyak orang yang sekarang sudah sadar bahwa sebelum berpikir untuk menabung, mereka lebih dulu berpikir bagaimana memperbesar kapasitas diri mereka. Karena uang itu hanya akan datang ke orang-orang yang siap mengelolanya. Dan kesiapan itu tidak datang begitu saja. Harus dibentuk, harus dipelajari, dan harus dilatih terus-menerus. Mungkin kamu sekarang sedang dalam posisi yang belum stabil. Penghasilan belum tetap, pengeluaran masih banyak, dan kadang harus gali lubang tutup lubang. Dalam situasi seperti itu, menabung bisa jadi bukan prioritas utama. Prioritas utamamu adalah menyusun ulang strategi hidupmu. Apa saja yang bisa dikurangi? Apa yang harus dikejar? Dan yang paling penting, kamu harus tahu bagaimana caranya menciptakan penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan tidak harus dari hal besar. Bisa dimulai dari hal kecil yang kamu suka. Misalnya kamu suka bikin kue, coba tawarkan ke teman-teman. Kamu jago desain, coba buat jasa desain untuk UMKM di sekitar rumahmu. Kamu suka ngomong, coba buat konten yang bermanfaat dan konsisten upload. Semua itu adalah langkah awal untuk membangun pondasi keuangan yang sehat. Dan ketika kamu sudah mulai menghasilkan dari berbagai arah, saat itulah kamu mulai bisa menabung dengan rasa percaya diri. Karena kamu tahu, tabunganmu bukan berasal dari sisa yang tersisa, tapi dari hasil usaha dan strategi yang kamu rancang sendiri. Itu membuat kamu lebih menghargai setiap rupiah yang masuk ke rekeningmu. Kamu juga akan lebih sadar bahwa menabung bukan soal seberapa banyak uang yang kamu tahan, tapi soal seberapa bijak kamu mengalokasikan uang yang kamu punya. Kadang kamu harus rela tidak menabung bulan ini, karena ada peluang besar yang bisa kamu ambil. Mungkin kamu perlu beli alat kerja, mungkin kamu harus ikut kelas, atau mungkin kamu harus bantu keluarga. Dan itu semua bukan kesalahan. Itu adalah bagian dari perjalanan finansial yang realistis. Kamu harus berani melihat menabung dari sudut pandang yang berbeda. Bukan hanya sebagai bentuk penghematan, tapi sebagai bentuk manajemen arah keuangan. Jangan sampai kamu jadi kaku, memaksakan diri untuk menabung setiap bulan, tapi di sisi lain kamu melewatkan peluang untuk tumbuh. Karena percayalah, dalam hidup ini, pertumbuhan jauh lebih penting daripada penyimpanan. Kalau kamu terus bertumbuh, uang akan datang. Tapi kalau kamu hanya menyimpan, kamu akan terus takut kehabisan. Menabung itu perlu, tapi harus dilakukan dengan dasar yang kuat. Kalau dasarnya rapuh, tabungan itu akan cepat habis. Tapi kalau kamu sudah punya landasan yang kokoh, kamu akan tahu bagaimana menjaga dan mengembangkan tabunganmu.
Kamu akan tahu mana yang harus kamu tahan, dan mana yang harus kamu investasikan untuk hasil yang lebih besar. Kita tidak hidup di zaman dulu, di mana menyimpan uang di bawah bantal adalah bentuk keamanan. Sekarang, uang yang tidak bergerak sama dengan hilang. Kamu harus belajar membuat uangmu bergerak. Dan sebelum uangmu bisa bergerak, kamu sendiri harus bergerak dulu. Bergerak mencari ilmu, bergerak mencari pengalaman, dan bergerak memperluas relasi. Dari semua pergerakan itu, kamu akan menemukan banyak pintu yang membuka kesempatan. Kebanyakan orang gagal bukan karena tidak bisa menabung, tapi karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan uang yang sudah mereka kumpulkan. Akhirnya, tabungan itu terpakai habis tanpa hasil. Kalau kamu tidak punya tujuan, maka kamu akan mudah tergoda. Tapi kalau kamu sudah punya visi yang jelas, kamu akan lebih kuat dalam menjaga arah. Visi itu penting, karena dengan visi, kamu punya alasan untuk bertahan saat situasi keuangan sedang tidak ideal. Kamu tidak akan mudah tergoda untuk membelanjakan uang ke hal-hal yang tidak penting. Kamu juga tidak akan terlalu kaku dalam menyimpan uang, karena kamu tahu ada hal-hal tertentu yang memang harus kamu keluarkan sekarang demi sesuatu yang lebih besar di masa depan. Banyak orang mengira bahwa mereka akan bahagia kalau sudah punya banyak uang di tabungan. Tapi kenyataannya, kebahagiaan bukan berasal dari angka. Kebahagiaan muncul ketika kamu merasa hidupmu punya arah. Ketika kamu merasa setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu lebih dekat ke tujuan yang kamu impikan. Dan untuk sampai ke titik itu, kamu butuh lebih dari sekadar menabung. Kamu butuh keberanian untuk melangkah, untuk berproses, dan untuk bertumbuh. Coba bayangkan, kamu menabung selama 5 tahun dengan sangat disiplin. Tapi selama 5 tahun itu kamu tidak belajar hal baru, tidak menambah relasi, dan tidak mengembangkan potensi diri. Maka setelah 5 tahun, kamu hanya punya uang. Tapi kamu tidak tahu harus apa dengan uang itu. Dan dunia sudah berubah terlalu cepat. Skill kamu tertinggal, koneksi kamu tertutup, dan kamu kehilangan momentum. Sebaliknya, coba bayangkan kamu memakai 5 tahun itu untuk aktif belajar, mencoba berbagai hal, membangun relasi dengan banyak orang, dan mengasah keahlian yang kamu miliki. Mungkin tabunganmu tidak sebanyak yang pertama, tapi kamu punya jaringan yang luas, pengalaman yang kaya, dan kepercayaan diri yang kuat. Dan semua itu akan menghasilkan lebih banyak dari sekadar uang. Inilah yang jarang disadari oleh banyak orang. Mereka terlalu fokus pada uang sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Padahal, uang hanyalah sarana untuk mewujudkan sesuatu yang lebih bermakna. Uang adalah kendaraan, bukan tujuan akhir. Maka sebelum kamu sibuk menyimpan, kamu harus tahu dulu kamu mau pergi kemana. Kalau tidak, kamu hanya akan diam di tempat, merasa nyaman di zona aman, dan tidak pernah benar-benar melangkah ke depan. Orang yang cerdas bukanlah orang yang menabung paling banyak, tapi orang yang tahu kapan harus menyimpan dan kapan harus menggunakan uangnya dengan cermat. Misalnya, saat kamu melihat peluang usaha kecil yang kamu yakini bisa berhasil, kamu harus berani mengalokasikan dana ke sana. Atau ketika kamu tahu bahwa mengikuti pelatihan tertentu bisa mempercepat kariermu, maka itulah saat yang tepat untuk memakai uangmu. Tapi tentu saja, semua itu tidak boleh sembarangan. Kamu tetap harus punya pertimbangan yang matang. Dan pertimbangan itu lahir dari pengetahuan dan pengalaman. Jadi sebelum menabung, sebelum berinvestasi, sebelum membuka usaha, kamu perlu membekali diri dulu dengan ilmu yang cukup. Jangan hanya karena ikut-ikutan, kamu malah terjerumus ke dalam keputusan yang salah. Kalau kamu sekarang merasa ragu untuk mulai menabung, mungkin bukan karena kamu tidak disiplin, tapi karena kamu memang belum punya arah yang jelas. Dan itu tidak apa-apa. Lebih baik kamu jujur pada dirimu sendiri daripada pura-pura disiplin tapi sebenarnya bingung. Gunakan waktu ini untuk menggali lebih dalam. Tanya ke diri sendiri, apa yang sebenarnya ingin kamu capai dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Apa yang ingin kamu ubah dari hidupmu? Dan apa saja yang perlu kamu pelajari supaya kamu bisa sampai ke sana? Ketika kamu sudah punya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, menabung akan menjadi keputusan yang lebih mudah. Kamu tahu kenapa kamu menabung. Kamu tahu untuk apa uang itu nanti. Dan karena itu, kamu akan lebih ringan menjalani prosesnya. Bahkan ketika kamu harus menahan diri dari keinginan sesaat, kamu tidak akan merasa terpaksa. Karena kamu tahu, semua itu untuk sesuatu yang lebih besar. Dan di sisi lain,
Kamu juga akan tahu kapan harus berhenti menabung dan mulai bergerak. Karena ada kalanya kamu harus berani mengambil risiko. Kamu harus berani mencoba, meski itu berarti mengeluarkan sebagian dari simpananmu. Tapi karena kamu sudah punya perhitungan dan tujuan yang jelas, kamu tidak akan merasa rugi. Justru kamu akan merasa sedang berinvestasi ke dalam sesuatu yang akan membuahkan hasil. Menabung itu tidak salah. Tapi menabung tanpa ilmu, tanpa arah, dan tanpa keberanian untuk bergerak, bisa membuat kamu jalan di tempat. Kamu jadi merasa aman padahal sebenarnya kamu sedang kehilangan banyak hal. Kamu kehilangan waktu, kehilangan momentum, dan kehilangan peluang untuk berkembang. Kalau kamu merasa sekarang belum waktunya menabung, tidak apa-apa. Yang penting kamu tidak diam. Kamu tetap belajar, tetap bergerak, tetap membuka diri untuk pengalaman-pengalaman baru. Karena semua itu adalah bentuk investasi yang tidak kalah penting dari menyimpan uang di rekening. Seringkali yang paling berat bukanlah keputusan untuk mengeluarkan uang, tetapi keputusan untuk percaya bahwa dirimu sendiri layak mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Banyak orang rela menabung bertahun-tahun, tapi ragu-ragu ketika harus mengeluarkan uang untuk belajar. Mereka lebih nyaman melihat angka bertambah di rekening, daripada melihat potensi diri yang bertumbuh. Padahal, potensi yang berkembang bisa memberi hasil jauh lebih besar daripada uang yang hanya disimpan. Kamu mungkin merasa takut. Takut uang yang kamu keluarkan tidak menghasilkan apa-apa. Takut belajar sesuatu yang ternyata tidak langsung menghasilkan. Tapi coba bayangkan ini, kalau kamu tidak pernah mencoba, maka satu-satunya hasil yang pasti adalah kamu tidak akan pernah tahu apa yang bisa kamu capai. Dan kalau kamu tidak pernah bertumbuh, maka uang sebanyak apapun yang kamu kumpulkan tidak akan cukup untuk membuat kamu merasa tenang. Ketakutan itu wajar. Tapi jangan sampai ketakutan itu membuat kamu membatasi diri. Karena di balik rasa takut itu, seringkali tersimpan peluang besar yang menunggu untuk kamu raih. Kamu hanya perlu memberi diri sendiri izin untuk gagal, untuk mencoba, dan untuk memperbaiki. Kalau kamu menunggu sampai semua sempurna, sampai semua pasti aman, kamu akan terus menunda. Dan waktu akan terus berjalan, tanpa kamu sadari, kamu sudah tertinggal. Banyak orang yang menyesal di usia 40 atau 50 tahun bukan karena mereka tidak menabung, tapi karena mereka terlalu lama menunda untuk berkembang. Mereka punya uang, tapi tidak punya pengalaman. Mereka punya tabungan, tapi tidak punya jaringan. Mereka punya saldo, tapi tidak punya arah. Dan ketika mereka sadar, semuanya sudah terlalu terlambat untuk diulang dari awal. Itulah kenapa, di masa muda, di masa produktif, kamu harus lebih fokus pada membangun diri. Karena fondasi hidup tidak dibangun dari uang semata. Fondasi hidup dibangun dari kebiasaan, dari cara berpikir, dan dari keberanian untuk belajar dan bertindak. Kalau kamu sudah punya dasar itu semua, maka uang yang kamu dapat nanti akan lebih mudah kamu kelola. Uang hanya akan tinggal di tangan orang-orang yang tahu cara menghargainya. Dan menghargai uang bukan berarti menahannya mati-matian, tapi tahu kapan harus menyimpan dan kapan harus menggunakannya untuk memperbesar peluang. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak punya uang, tapi karena mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan uang yang mereka punya. Itu sebabnya, sebelum kamu tergoda untuk ikut-ikutan menabung karena orang lain melakukannya, pastikan kamu sudah mengenal dirimu sendiri. Apa yang menjadi kekuatanmu? Apa yang masih perlu kamu perbaiki? Di bidang apa kamu ingin tumbuh? Dan apa langkah kecil yang bisa kamu ambil hari ini untuk mendekatkan dirimu ke tujuan itu? Ketika kamu sudah punya gambaran jelas tentang dirimu, kamu akan lebih bijak dalam membuat keputusan finansial. Kamu tidak akan mudah panik ketika uang di rekeningmu tidak sebanyak yang kamu harapkan, karena kamu tahu bahwa kamu sedang membangun sesuatu yang lebih penting, dirimu sendiri. Dan kamu percaya bahwa dirimu yang kuat akan bisa menciptakan lebih banyak kekuatan finansial di masa depan. Menabung bisa jadi langkah yang kuat kalau didasari pemahaman dan strategi. Tapi tanpa itu semua, menabung hanya akan membuat kamu sibuk mengumpulkan tanpa tahu kapan harus menggunakannya. Maka sebelum kamu nabung, perkuat dulu dirimu. Perkuat mentalmu, wawasanmu, keahlianmu, dan jaringanmu. Karena semua itu akan jauh lebih mahal nilainya daripada angka di rekening. Satu hal yang juga sering dilupakan adalah bagaimana caranya menikmati proses. Karena kalau kamu terlalu kaku, hidupmu akan terasa berat. Menabung dengan terpaksa,
menahan semua keinginan tanpa tahu alasannya, akan membuat kamu cepat lelah. Dan ketika kamu lelah, kamu bisa saja meledak dalam bentuk keputusan-keputusan impulsif. Belanja besar-besaran, meminjam uang sembarangan, atau bahkan berhenti berusaha karena merasa tidak ada hasil. Jadi penting sekali untuk menjaga keseimbangan antara menyimpan dan menikmati, antara menahan dan merayakan. Hidup itu perlu dinikmati, dan menikmati bukan berarti boros. Menikmati adalah ketika kamu sadar apa yang kamu keluarkan, dan kamu tahu itu memberi makna untuk dirimu. Makan enak bersama keluarga, jalan-jalan untuk menyegarkan pikiran, atau sesekali memberi hadiah untuk diri sendiri yang sudah berjuang. Kalau kamu bisa menjaga keseimbangan itu, maka proses keuanganmu akan lebih sehat. Kamu tidak akan merasa tertekan karena menabung, dan kamu juga tidak akan kehilangan arah karena terlalu bebas. Kamu akan berjalan di jalurmu sendiri, dengan irama yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhanmu. Dan dari situ, kamu akan melihat bahwa kehidupan finansial bukan sekadar angka, tapi soal pilihan, kesadaran, dan keberanian untuk terus tumbuh. Satu hal lagi yang perlu kamu pahami adalah bahwa tidak semua pengeluaran itu buruk. Selama pengeluaran itu membawa kamu pada pertumbuhan, maka itu bukan pemborosan. Justru, itu adalah bentuk investasi yang tidak bisa diukur hanya dari nilai rupiah. Contohnya saat kamu mengeluarkan uang untuk bergabung dalam komunitas yang sehat, kamu bisa dapat akses informasi, dukungan, bahkan peluang kerja yang sebelumnya tidak kamu pikirkan. Atau ketika kamu memutuskan membeli buku, bukan hanya 1, tapi 10. Mungkin orang lain akan bilang kamu boros. Tapi kalau dari 10 buku itu kamu mendapatkan satu ide yang bisa kamu eksekusi, lalu ide itu menghasilkan penghasilan tambahan, bukankah itu jauh lebih berharga dari sekadar uang yang kamu simpan di tabungan? Dan jangan salah, banyak keputusan besar dalam hidup justru datang dari keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Ketika kamu memilih belajar daripada rebahan, ketika kamu memilih mendengar podcast pengembangan diri daripada sekadar hiburan kosong, atau ketika kamu memilih berdiskusi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman daripada hanya scroll media sosial. Semua itu membentuk pola berpikir kamu. Dan dari pola berpikir yang sehat, akan lahir keputusan keuangan yang lebih bijak. Itulah kenapa banyak orang sukses bukan karena mereka menabung lebih banyak, tapi karena mereka mengelola hidup dengan lebih sadar. Mereka tahu kapan harus hemat, tapi juga tahu kapan harus berani mengambil keputusan besar. Mereka tidak takut kehilangan uang dalam jangka pendek, kalau itu berarti membuka jalan yang lebih lebar di masa depan. Sebaliknya, orang yang terlalu takut kehilangan justru seringkali kehilangan kesempatan. Karena hidup ini tidak pernah menjanjikan kepastian. Yang bisa kamu lakukan hanyalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan itu tidak akan bisa tercapai kalau kamu hanya fokus pada menyimpan uang tanpa pernah membangun kapasitasmu. Ada satu prinsip penting yang bisa kamu pegang. Jangan hanya mengandalkan tabungan untuk membuat hidupmu aman. Jadikan dirimu sendiri sebagai sumber keamanan itu. Bangun skill MU. Bangun jaringanmu. Bangun mentalmu. Karena ketika kamu kuat, kamu tidak akan terlalu bergantung pada uang. Justru uang yang akan mengikuti kamu. Uang hanya akan bertahan di tangan orang-orang yang tahu cara memperlakukannya dengan benar. Dan untuk tahu itu semua, kamu harus belajar. Belajar dari pengalaman. Belajar dari kegagalan. Belajar dari cerita orang lain. Tidak ada jalan pintas. Semua butuh proses. Tapi proses itulah yang akan membentukmu menjadi pribadi yang layak untuk sukses. Dan jika kamu suatu hari punya tabungan besar, kamu akan tahu cara mengelolanya. Kamu tidak akan panik ketika harus mengeluarkan sebagian dari tabunganmu untuk sesuatu yang penting. Kamu tidak akan gelisah ketika saldo turun, karena kamu tahu, kamu punya kemampuan untuk mengisi kembali. Inilah kekuatan sebenarnya yang perlu kamu kejar, bukan hanya sekadar angka. Kebebasan finansial sejati bukan ketika kamu punya banyak uang, tapi ketika kamu punya cukup pengetahuan, keahlian, dan kepercayaan diri untuk mengelola hidupmu sendiri. Kamu tidak takut kehilangan, karena kamu tahu kamu bisa bangkit. Kamu tidak khawatir menghadapi krisis, karena kamu sudah terlatih. Dan kamu tidak terjebak dalam rasa takut akan masa depan, karena kamu sudah punya arah. Jadi, ketika kamu berpikir untuk menabung, pikirkan juga apa yang sedang kamu bangun. Apakah kamu sedang membangun rasa aman semu,
Atau sedang membangun pondasi yang kokoh untuk masa depan? Apakah kamu sedang menghindari risiko? Atau justru sedang menyiapkan dirimu untuk mengambil langkah besar? Kamu tidak harus punya semuanya sekarang. Tapi kamu harus mulai sekarang. Mulai dari niat. Mulai dari kesadaran. Mulai dari langkah kecil yang bisa kamu ulang setiap hari. Karena yang besar itu berasal dari yang kecil. Dan yang kuat itu lahir dari kebiasaan yang dibangun terus-menerus. Kita semua tahu bahwa hidup ini tidak mudah. Tapi dengan persiapan, dengan strategi, dan dengan tekad, kamu bisa menjalaninya dengan lebih tenang. Menabung bisa menjadi bagian dari perjalanan itu, tapi bukan satu-satunya cara. Yang lebih penting dari menabung adalah memahami siapa dirimu, apa potensimu, dan apa langkah terbaik yang bisa kamu ambil saat ini. Dan kalau kamu sudah bisa menjawab semua itu, maka menabung bukan lagi beban. Menabung akan menjadi bentuk penghormatan atas kerja kerasmu, atas strategi yang kamu susun, dan atas komitmenmu untuk tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang. Ada satu kesalahan umum yang sering tidak disadari banyak orang, yaitu menyamakan menabung dengan menyelamatkan masa depan. Padahal, menabung itu hanya salah satu dari sekian banyak alat untuk membangun masa depan. Bukan satu-satunya cara, apalagi bukan jaminan. Masa depan yang kuat justru dibentuk dari gabungan banyak hal. Karakter, pengetahuan, koneksi, strategi, dan keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau kamu hanya berpegang pada kebiasaan menabung tanpa membangun bagian lainnya, kamu seperti sedang membangun rumah dengan satu bahan saja. Rumah itu mungkin bisa berdiri, tapi rapuh. Ketika ada badai kecil, dia bisa roboh. Tapi kalau kamu membangun dengan pondasi kuat, bahan yang beragam, dan perencanaan matang, rumah itu bukan cuma berdiri, tapi bisa jadi tempat perlindungan yang kokoh. Sekarang mari kita lihat dari sisi yang lebih realistis. Saat ini, banyak kebutuhan hidup datang secara tidak terduga. Mungkin hari ini kamu sehat, tapi besok bisa saja sakit. Mungkin kamu punya pekerjaan tetap, tapi situasi ekonomi bisa berubah. Kalau kamu hanya bergantung pada tabungan, maka setiap kejadian tak terduga itu akan menguras habis simpananmu. Tapi kalau kamu sudah punya kemampuan untuk menghasilkan uang dari berbagai sumber, kamu akan lebih tenang menghadapi perubahan. Inilah pentingnya membangun lebih dulu kapasitas, bukan hanya tabungan. Karena dengan kapasitas, kamu bisa menciptakan peluang. Dan dengan peluang, kamu bisa menghasilkan lebih banyak dari sekadar menyimpan. Uang bisa habis, tapi kemampuan, pengetahuan, dan jaringan akan terus tumbuh kalau kamu rawat. Coba perhatikan orang-orang sukses yang kamu kenal, atau yang kamu lihat di sekitar. Hampir tidak ada dari mereka yang sukses hanya karena menabung. Mereka semua mengambil langkah-langkah berani. Mereka mencoba, gagal, bangkit, belajar, dan akhirnya tahu arah hidup mereka. Mereka mengeluarkan uang, waktu, tenaga, bahkan reputasi mereka untuk membangun sesuatu yang mereka yakini. Menabung tetap penting, tapi itu dilakukan setelah kamu sudah tahu apa yang sedang kamu bangun. Jadi kalau kamu sekarang sedang dalam fase merintis, sedang belajar, sedang mencoba banyak hal, jangan terburu-buru merasa bersalah karena belum bisa menabung. Itu bukan kelemahan. Itu justru proses yang wajar dan penting. Asalkan uangmu tidak dihambur-hamburkan, dan kamu tahu kemana kamu sedang melangkah. Yang salah adalah kalau kamu menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak membawa dampak apapun. Nongkrong berjam-jam hanya untuk menghindari kenyataan. Belanja barang yang tidak kamu butuhkan hanya karena ikut-ikutan. Itulah pengeluaran yang seharusnya kamu hentikan. Tapi kalau uangmu kamu pakai untuk memperkuat masa depanmu, jangan ragu. Itu bukan pemborosan. Itu investasi hidupmu sendiri. Kamu tidak harus punya banyak uang untuk mulai membangun. Tapi kamu harus punya kemauan untuk melangkah. Karena dari langkah kecil yang kamu ambil hari ini, kamu sedang menyiapkan dirimu untuk menerima sesuatu yang lebih besar di masa depan. Dan pada saat itu tiba, kamu akan lebih siap. Bukan karena kamu punya banyak tabungan, tapi karena kamu sudah menjadi pribadi yang kuat dan bijak. Jangan terjebak dalam pola pikir lama yang menganggap bahwa hidup aman itu hanya bisa didapat dari menabung sebanyak-banyaknya. Hidup yang aman itu lahir dari kesiapan. Dan kesiapan itu hanya bisa datang dari pembelajaran dan pengalaman. Jadi jangan abaikan kesempatan untuk belajar,
Meskipun itu berarti kamu harus mengorbankan sebagian dari uangmu sekarang. Apalagi kalau kamu masih muda. Masa muda adalah waktu terbaik untuk gagal, untuk mencoba, untuk bertanya, untuk tersesat dan menemukan arah baru. Kalau kamu terlalu cepat bermain aman, kamu akan kehilangan masa eksplorasi yang sangat penting. Dan ketika kamu sudah tua nanti, kamu tidak punya banyak waktu dan energi untuk mencoba hal-hal baru. Maka manfaatkan waktumu sekarang untuk bergerak sebanyak mungkin. Menabung itu bisa dilakukan kapan saja. Tapi membentuk karakter dan wawasan butuh waktu, dan waktunya adalah sekarang. Jangan tunggu sampai kamu merasa mapan untuk mulai belajar. Justru ketika kamu belum punya apa-apa, itulah waktu terbaik untuk menyerap sebanyak-banyaknya. Karena setiap ilmu, setiap pengalaman, setiap relasi yang kamu bangun hari ini, akan menjadi aset tak ternilai untuk hari esok. Dan saat kamu sudah punya semuanya, pengetahuan, relasi, keterampilan, pengalaman, baru kamu menabung. Tapi kali ini bukan menabung karena takut, melainkan menabung dengan penuh arah dan strategi. Kamu tahu kapan uangmu akan dipakai, untuk apa, dan bagaimana cara mengembangkannya kembali. Kamu menabung karena kamu sedang merancang sesuatu yang lebih besar, bukan sekadar untuk berjaga-jaga. Tabungan yang paling berguna adalah tabungan yang dilandasi oleh tujuan. Bukan karena ikut-ikutan, bukan karena takut, dan bukan karena tekanan sosial. Tapi karena kamu tahu dengan pasti bahwa setiap rupiah yang kamu simpan akan bekerja untuk mendukung impianmu, bukan sekadar diam tanpa arah. Kalau kamu sudah sampai di titik ini dalam hidup, mungkin kamu mulai sadar bahwa semua hal besar butuh waktu dan proses. Sama seperti pohon besar yang tidak tumbuh dalam semalam. Ia butuh akar yang dalam, batang yang kuat, dan cabang yang menjulur ke banyak arah. Dan itu semua tidak bisa dibentuk hanya dengan menyimpan air. Ia butuh sinar, butuh angin, butuh ruang untuk berkembang. Begitu juga dengan dirimu. Kamu tidak bisa bertumbuh hanya dengan menyimpan uang. Kamu butuh cahaya dari ilmu, kamu butuh tekanan dari tantangan, kamu butuh tempat untuk bergerak. Uang hanyalah satu bagian kecil dari semua itu. Maka jangan sampai kamu menyederhanakan hidup hanya pada soal menabung. Kalau kamu sekarang sedang berada dalam titik awal, merasa tidak punya apa-apa, jangan berkecil hati. Justru itu adalah momen paling murni untuk mulai membentuk arahmu sendiri. Kamu belum terikat pada beban yang terlalu banyak. Kamu bisa bereksperimen, mencoba, bahkan gagal berulang kali tanpa harus merasa malu. Asalkan kamu belajar dari setiap langkah yang kamu ambil, kamu sedang membangun kekuatanmu sendiri. Dan yang menarik, ketika kamu fokus pada pertumbuhan diri, uang akan datang mengikuti. Karena dunia ini selalu memberi ruang untuk orang-orang yang membawa nilai. Kalau kamu membawa solusi, orang akan membayar. Kalau kamu membawa manfaat, orang akan menghargai. Maka arahkan energimu ke sana. Jadi pribadi yang bermanfaat. Ketika kamu sudah bermanfaat, kamu akan punya banyak pilihan. Dan pilihan itu adalah bentuk kekayaan yang sejati. Karena uang tanpa pilihan itu menyiksa. Tapi kalau kamu punya banyak pilihan, bahkan dengan uang sedikit pun kamu bisa merasa tenang. Pilihan datang dari keahlian. Pilihan datang dari relasi. Pilihan datang dari reputasi. Dan semua itu bisa kamu bangun, mulai hari ini, bahkan tanpa harus menunggu kamu punya banyak uang. Coba perhatikan lingkunganmu. Mungkin ada teman yang selalu punya tabungan besar, tapi hidupnya stagnan. Ia takut mencoba hal baru, takut kehilangan uang, takut gagal. Tapi kamu juga mungkin kenal orang yang tabungannya tidak seberapa, tapi hidupnya terus bergerak, selalu belajar, selalu berani. Dan pada akhirnya, dia bisa melewati banyak orang yang hanya sibuk menyimpan. Jangan salah paham. Bukan berarti menabung itu buruk. Tapi kita harus tahu kapan waktunya menabung, dan kapan waktunya membangun. Menabung tanpa arah bisa membuat kamu kehilangan semangat. Tapi membangun tanpa dasar juga bisa membuat kamu kelelahan. Maka yang kamu butuhkan adalah keseimbangan. Dan keseimbangan itu tidak datang dari teori, tapi dari pengenalan terhadap dirimu sendiri. Kamu yang paling tahu kondisi keuanganmu. Kamu yang paling tahu mimpi-mimpi yang ingin kamu kejar. Maka jangan serahkan arah hidupmu pada kata orang. Dengarkan saran, pelajari pengalaman orang lain,
Tapi tetap ambil keputusan berdasarkan pemahaman yang matang terhadap situasi pribadimu. Karena yang akan menjalaninya adalah kamu sendiri. Dan ketika kamu sudah mulai paham siapa dirimu, kamu bisa lebih tenang menata hidup. Kamu tidak akan mudah tergoda ikut-ikutan. Tidak mudah panik saat keadaan tidak sesuai rencana. Karena kamu tahu bahwa semua ini adalah bagian dari proses membangun fondasi hidup yang kuat. Jadi, sebelum kamu sibuk menghitung berapa yang bisa kamu tabung bulan ini, coba tanya ke dirimu sendiri. Apakah aku sudah menginvestasikan cukup waktu untuk belajar hal baru? Apakah aku sudah memperluas jaringan yang bisa mendukung pertumbuhanku? Apakah aku sudah memperkuat mental dan emosiku untuk menghadapi tekanan hidup? Kalau jawabannya belum, maka itulah yang harus kamu fokuskan lebih dulu. Menabung bisa menyusul. Karena kalau kamu sudah kuat, tabungan akan lebih mudah kamu kumpulkan. Dan bukan cuma sekadar menabung, tapi kamu bisa mengelola, mengembangkan, dan menggunakan uang itu dengan bijak. Jangan buru-buru merasa tertinggal hanya karena saldo rekeningmu belum besar. Jangan merasa gagal hanya karena kamu belum punya tabungan tetap setiap bulan. Lihat dulu apakah kamu sedang dalam fase eksplorasi, dalam fase membangun fondasi. Kalau iya, maka kamu berada di jalur yang benar. Lebih baik kamu belum menabung tapi terus bertumbuh, daripada kamu menabung setiap bulan tapi hidupmu berjalan di tempat. Karena pertumbuhan akan membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Dan dari sana, kamu bisa menabung lebih besar, bukan karena takut masa depan, tapi karena kamu sedang menyiapkan sesuatu yang lebih bermakna. Saat kamu sudah mengerti bahwa hidup ini bukan tentang sekadar menyimpan uang, tapi tentang menyusun arah, maka cara pandangmu terhadap uang juga akan berubah. Kamu tidak akan lagi melihat uang sebagai sesuatu yang harus ditahan terus-menerus, tapi sebagai alat yang harus digunakan dengan tepat. Dan ketika kamu sampai di titik itu, kamu akan bisa menjalani hidup dengan lebih tenang. Bukan karena kamu punya banyak tabungan, tapi karena kamu tahu cara berpikir yang benar. Kamu tidak lagi merasa bersalah ketika harus mengeluarkan uang untuk hal penting. Kamu tidak lagi bingung ketika harus memilih antara menyimpan atau membangun. Karena kamu tahu, keduanya bisa berjalan bersama. Ada saatnya kamu menabung, ada saatnya kamu bertumbuh. Ada saatnya kamu menahan diri, ada saatnya kamu melangkah maju. Yang penting adalah kamu tahu mengapa kamu melakukannya. Kehidupan keuangan bukan tentang siapa yang paling hemat, tapi siapa yang paling tahu bagaimana mengarahkan hidupnya. Orang yang tahu tujuannya akan lebih mudah menyusun strategi. Dan strategi keuangan yang paling kuat adalah yang dibangun di atas kesadaran, bukan ketakutan. Di atas pemahaman, bukan sekadar kebiasaan. Jadi, kalau kamu selama ini berpikir bahwa menabung adalah satu-satunya cara menyelamatkan masa depanmu, sekarang kamu tahu bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Menabung memang penting, tapi hanya jika dilakukan dengan arah yang jelas. Kalau tidak, kamu hanya akan menyimpan tanpa makna. Mulai sekarang, ubah cara pandangmu. Jangan sekadar mengejar jumlah, tapi kejar juga nilai. Jangan hanya kumpulkan uang, tapi bangun juga dirimu. Karena saat kamu sudah menjadi pribadi yang kuat, bijak, dan penuh strategi, maka menabung bukan lagi jadi beban. Menabung akan jadi alat yang kamu kendalikan, bukan sebaliknya. Dan pada akhirnya, semua ini bukan soal uang, tapi soal pilihan. Kamu mau hidup dengan rasa takut kekurangan, atau hidup dengan keyakinan bahwa kamu mampu menciptakan kelebihan. Pilihannya ada padamu. Tapi ingat, setiap pilihan akan membawa hasil yang berbeda. Hidup ini terlalu berharga untuk dijalani dengan rasa khawatir yang terus-menerus. Maka jangan menabung karena takut miskin. Tapi menabunglah karena kamu sedang membangun masa depan yang besar. Masa depan yang penuh makna, yang lahir dari keputusan-keputusan berani yang kamu ambil hari ini. Kalau hari ini kamu belum bisa menabung, tidak apa-apa. Asal kamu terus bergerak, terus belajar, dan terus membangun. Karena selama kamu terus tumbuh, kamu tidak akan pernah benar-benar kekurangan. Dan ketika nanti kamu melihat ke belakang, kamu akan sadar bahwa keputusan untuk tidak langsung menabung, tapi membangun diri dulu, adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Itulah kenapa. Jangan nabung dulu kalau kamu belum tahu ini.